Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa maddana bi asrarihi wa bikum amin. Ma'na tawassuli Umar bil Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu bertawassul dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini menunjukkan bahwasanya tawassul dengan selain Nabi itu hukumnya diperbolehkan, seperti yang akan dijelaskan di sini. Qala al-musannifu akhraj al-Bukhari fi sahihihi an Anas anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan hadis dari sahabat Anas ibn Malik bahwasanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika mereka tertimpa kekeringan, maka Sayyidina Umar itu istisqa, minta hujan, bertawassul dengan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Lalu dalam doanya Sayyidina Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fatasqiyana wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Qala fayusqaun. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Allah, dahulu kami bertawassul kepadamu dengan nabi kami, lalu engkau menurunkan hujan kepada kami. Nah, sekarang kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan paman nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami ya Allah. Qala fayusqaun. Maka ketika itu pun turun hujan kepada mereka berkat tawassulnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Wa akhraj al-Bazzar wa akhraj az-Zubair ibn Bakkar fi ansab min turuqin. Zubair bin Bakkar dalam kitab Al-Ansab dari beberapa jalur juga meriwayatkan cerita ini, wa ghairuhu, dan juga lainnya, hadhil qissata bi absata min hadza wa talkhisuha, dan juga selain Zubair bin Bakkar juga meriwayatkan cerita ini dengan lebih luas dari apa yang disebutkan di dalam hadis yang tadi. Adapun perincian dari cerita itu adalah An Abdullah ibn Umar qala istasqa Umar ibn al-Khattab 'amar ramadati bi fathir ra'i wa takhfifil mim. Ringkasan cerita yang tadi diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar qala istasqa Umar ibn al-Khattab 'amar ramadah. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu istisqa, minta hujan, bil Abbas ibn Abdul Muttalib, dengan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amur Ramadah ini dibaca dengan ra yang fathah, Ramadah bukan Rimadah, wa takhfifil mim, dan mim yang dibaca takhfif, tidak tasydid, bukan Ramadah tapi Ramadah. Summiyat bidzalika likathrati tatayurir ramad. Dinamakan demikian karena banyaknya debu yang berterbangan. Lihtibasil matar, karena tidak ada hujan. Sayyidina Umar ketika itu bertawassul, istisqa, minta hujan dengan Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib. Fa khataban nasa faqal. Lalu Sayyidina Umar berkhutbah di hadapan orang-orang, dan di dalam khutbahnya Sayyidina Umar berkata, Ya ayuhan nas,
Ya ayuhan nasu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yara lil Abbas ma yara al waladu lil walid. Wahai manusia, kata Sayyidina Umar, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang Sayyidina Abbas sebagaimana anak memandang ayahnya. Faqatadu ayuhan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ammihi al-Abbas. Maka ikutilah wahai orang-orang, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memuliakan pamannya Abbas. Wattakhiduhu wasilatan ilallah, dan jadikan dia sebagai perantara kepada Allah. Ud'u ya Abbas, kata Sayyidina Umar. Wahai Abbas, berdoalah, doakan kami ini. Fakana min du'aihi radhiyallahu anhu. Sehingga di antara doanya Sayyidina Abbas ketika itu adalah Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bidhanbin. Ya Allah, kata Sayyidina Abbas, tidaklah suatu musibah itu turun melainkan karena dosa. Allah. Walam yukshaf illa bitaubah. Dan tidaklah diangkat kecuali dengan taubat. Wa qad tawajjaha al-qaumu bi ilaika limakani min nabiyyik. Sungguh kaum ini datang kepadamu ya Allah, menjadikan diriku sebagai perantara karena kedudukanku dari nabimu ya Allah. Wa hadhihi aydina ilaika bidzunubi wa nawasina ilaika bittaubati. Dan inilah ya Allah tangan-tangan kami yang mengakui dosa, dan ubun-ubun kami tunduk untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Fasqinal ghaitha, maka turunkanlah hujan ya Allah kepada kami. Wahfazillahumma nabiyyaka fi ammih, ya Allah, jagalah nabimu dalam kehormatan pamannya ini, Sayyidina Abbas. Akhirnya setelah Sayyidina Abbas berdoa dengan doa demikian, fa'arkhat as-sama'u mithlul jibal hatta akhsabatil ardu wa 'ashan nas. Maka langit pun mencurahkan hujan seperti gunung-gunung, sehingga tanah ketika itu menjadi subur, dan orang-orang pun bisa bertahan hidup kembali. Bi barakati Sayyidina Abbas. Tahu bi barakati Sayyidina Umar ketika bertawasul dengan Sayyidina Abbas, minta doa. Apakah itu syirik? Ya, tidak. Wa aqbala an-nasu 'ala al-Abbas. Wa aqbala an-nasu 'ala al-Abbas yatamassahuna bihi. Allah. Orang-orang pun datang kepada Sayyidina Abbas, kemudian mereka mengusap-usapnya gitu sebagai bentuk penghormatan. Dan mereka berkata kepada Abbas, wa yaqulu lahu hani'an laka ya saqi al-haramain. Hani'an laka ya Abbas, selamat untukmu wahai saqil haramain, wahai penyiram tanah suci milik Allah, Mekah wal Madinah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu 'inda dzalik. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata pada saat itu, hadza wallahi alwasilatu ila Allah wal makanu minhu. Inilah demi Allah perantara kepada Allah dan kedudukannya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi dzalika ansyada Abbas bin Utbah ibnu akhihi abiyatan minha. Dalam peristiwa itu Abbas bin Utbah, keponakan Sayyidina Abbas, mengucapkan beberapa bait syair yang diantaranya adalah bi'ammi saqallahu al-hijaz wa ahlahu ashiyatan yastasqi bi syaibatihi Umar. Dengan pamanku Allah Sayyidina Umar gitu,
Sayyidina Umar bertawassul, memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan pamanku. Dengannya Allah menyirami tanah Hijaz dan para penduduknya. Allah. Wa qala Ibnu Abdul Bar berkata, wa fi ba'd riwayat fa arkhatis samaa'u 'azaliyaha faja'at bi amsalil jibali hatta stawatil hafru bil akam. Dalam sebagian riwayat, kata Ibnu Abdul Bar, disebutkan bahwasanya ketika Sayyidina Abbas berdoa, langit menurunkan curahan hujan yang deras. Lalu datang hujan sebesar gunung-gunung, hingga tanah-tanah yang cekung itu sejajar dengan bukit-bukit dari banyaknya air hujan yang turun. Wa akhsabatil ardu 'ashan nasu, maka bumi tanah menjadi subur dan orang-orang pun menjadi bertahan hidup kembali. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka ketika itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, hadza wallahi alwasilatu ila Allah azza wa jalla wal makanu minhu. Sungguhnya demi Allah, inilah adalah wasilah kepada Allah yang maha mulia dan tempat yang mulia di sisinya. Wa qala Hasan ibn Thabit melantunkan syairnya, sa'ala al-imamu wa qad tataba'a jadbuna fasaqal ghamama bi gharratil abbasi. Sang pemimpin khalifah, siapa nih khalifah yang dimaksud? Sayyidina Umar. Sang pemimpin memohon, sa'al al-imam wa qad tataba'a jadbuna, sementara kekeringan yang menimpa kami terus menerus. Fasaqal ghamamu bi ghurratil abbasi, maka hujan pun turun dari awan karena kemuliaan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ammun nabiyyi wa sinwi walidihi alladhi waritha an-nabiyya bidzaka dunan nasi. Pamannya Nabi, yang merupakan saudara dari ayahnya, yang mewarisi Nabi karena hal itu bukan orang yang lain. Ahyal ilahu bihil balada fa asbahat mukhdarratal ajanibi ba'dal yasi. Allah menghidupkan negeri ini dengan doanya, sehingga negeri-negeri menjadi hijau setelah sebelumnya tandus dan penuh dengan keputusasaan. Wa qala al-Fadl ibn Abbas bin Utbah, Fadl ibn Abbas ibn Utbah berkata, bi'ammi saqallahu al-Hijaz wa ahlahu 'ashiyatan yastasqi bi shaybatihi Umar tawajjaha bil Abbas fil jadbi raghiban fama karra hatta jaa bid-dimatil mataru. Ini potongan syair yang tadi. Tawajjaha bil Abbas fil jadbi raghiban. Sayyidina Umar menghadap Allah dengan Abbas di tengah kekeringan dengan penuh harapan, dan belum kembali hingga datang hujan deras yang terus menerus. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam satu riwayat, wa tafiqan nasu bil Abbasi yamsahuna arkanahu wa yaquluna hani'an laka ya saqdul haramain. Kadza fil isti'ab ibn Abdul Barr fi tarjamatil Abbas. Dan diriwayatkan dalam satu riwayat bahwasanya orang-orang tafika ini af'al syuru ya pada sama dengan apa itu syarah. Wa tafiqan nasu bil Abbas, dalam suatu riwayat dikatakan orang-orang mulai menyentuh bagian tubuh Sayyidina Abbas sambil berkata, selamat untukmu wahai pemberi minum dua tanah suci Mekah wal Madinah. Ada fil isti'ab, seperti itulah yang disebutkan dalam Isti'ab karangan Ibn Abdul Bar dalam biografi Sayyidina Abbas.
Wa kana al-haqqu li Umar fi an ya'umma an-nasa mustasqiyan lahum, lakinnahu ta'akhkhara an haqqihi wa qaddama al-Abbas lil istisqa. Sebenarnya hak untuk memimpin itu adalah milik Sayyidina Umar karena beliau adalah khalifah untuk menjadi imam dalam istisqa. Lakinnahu ta'akhkhara an haqqihi wa qaddama al-Abbas lil istisqa. Namun ia mengalah atas haknya dan lebih mendahulukan Sayyidina Abbas untuk memimpin istisqa. Kenapa? Ta'ziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tafkhiman li ahlihi. Karena mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqdiman li ammihi sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi, mubalaghatan fi tawassul bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mastata', dan mengutamakan pamannya atas dirinya sendiri sebagai bentuk tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemampuannya. Bahkan wa hathan nasa 'ala ittikhadil Abbas wasilatan ila Allah jalla sya'nuh. Dan bahkan ia juga mendorong masyarakat untuk menjadikan Sayyidina Abbas sebagai wasilah perantara kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Wa kadzalika ittakhadahu huwa wasilatan bitaqdimihi liyad'uwa yuqimahu bidzalika maqama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina kana hayyan fastasqa lahum bil musalla liyakuna ablagha fi ta'zimihi wal irsyadati wal isyadati bi fadli ahli baitihi. Demikian pula Sayyidina Umar menjadikannya sebagai wasilah dengan mendahulukan Sayyidina Abbas dalam berdoa agar Sayyidina Abbas menempati kedudukan Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Fastasqa lahum bil musalla, maka Sayyidina Abbas berdoa untuk mereka di musalla agar hal itu menjadi lebih kuat dan mengagungkan Rasulullah SAW dan menampakkan keutamaan ahlul bait. Wa bayyana Umar dzalika fi du'aihi haitsu qala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fatasqiyana wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyika fasqina. Dan Sayyidina Umar menjelaskan maksudnya dalam doanya yang tadi dengan berkata, ya Allah, dulu kami bertawassul kepadamu dengan nabimu, lalu engkau memberi kami hujan. Nah sekarang ya Allah, kami bertawassul kepadamu dengan paman nabimu, maka turunkanlah hujan kepada kami. Yakni apa artinya? Yakni kunna natawassalu ilaika bi khurujihi bin nasi ila al-musalla wa du'aihi lahum wa salatihi bihim. Maksudnya adalah dahulu kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan keluarnya Nabi SAW bersama orang-orang ke musalla, dan beliau mendoakan serta mengimami mereka. Wa idh qad ta'azzara dhalika alaina biwafatihi alaihi salatu wassalam fa inni uqaddimu man huwa min ahli baitihi liyakuna ad-du'a'u arja lil qabuli wa arja lil ijabah. Dan karena hal itu tidak memungkinkan lagi dilakukan ya karena wafatnya Nabi SAW ketika itu, karena Nabi SAW sudah tidak ada, sudah wafat. Maka ya Allah, aku mengedepankan salah satu seorang dari keluarganya agar doanya lebih diharapkan untuk dikabulkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walamma dana Abbas radhiyallahu anhu tawassala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala. Dan ketika Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu berdoa, ia juga bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, qala wa qad taqarrabal qaumu bi limakani min nabiyyika ay liqarabati min fahfazillahumma nabiyyaka fi ammih
Kaum ini, ini perkataan Sayyidina Abbas, kaum ini telah mendekatkan diri kepadamu ya Allah melalui diriku karena kedekatanku dengan nabimu. Apa maksudnya? Yakni iqbal du'ai li ajli nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Artinya kabulkanlah doaku ya Allah demi nabimu sallallahu alaihi wasallam. Berarti Sayyidina Abbas pun itu bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar doanya dikabulkan. Fal qadiyatu fil istisqa'i la silata laha bitawassul alladhi nahnu bisadadil kalami anhu walladhi waqa'a fihi al-khilafu. Maka masalahnya adalah kisah ini, kisah Sayyidina Umar ketika istisqa dengan Abbas itu berkaitan hanya dengan sholat istisqa dan tidak ada kaitannya dengan tawasul yang kita bicarakan, yakni tawasul yang ada ikhtilaf di dalamnya. Wa hadha amrun ya'rifuhu kullu dhi 'ainaini li'anna al-qissata tadullu 'ala hadha biwuduh. Dan ini adalah hal yang diketahui oleh setiap orang yang mempunyai akal sehat, karena kisahnya menunjukkan hal itu dengan sangat jelas. Faqad asabahumul qahtu wahtaju ila iqamatil istighatsati bi salatil istisqa. Karena mereka itu ditimpa kekeringan dan membutuhkan pertolongan dan permohonan melalui salat istisqa. Wa hadza yahtaju ila imamin yusalli bihim wa yad'u lahum wa yuqimu hadhihi asy-sya'irata al-islamiyyah allati kana yuqimuha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lima kana fi dar at-taklif ka ghairiha min sya'air ad-din min imamatin wa jum'atin wa khutbatin fahiya wadha'ifu taklifiyatun la yaqumu biha ahlul barzakh linqita'i at-taklif anhum wa ishtighalihim bima huwa a'zamu min dhalika. Dan ketika ingin mendirikan salat istisqa itu memerlukan seorang imam untuk mengimami mereka, mendoakan mereka, serta menegakkan syiar-syiar Islam ini. Allati kana yuqimuha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma kana fi darit taklif. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menegakkan syiar ini ketika beliau masih hidup di dunia, di dar taklif. Kaghairiha min sya'airil din min imamatin wa jum'atin wa khutbah. Sebagaimana beliau juga menegakkan syiar-syiar lain seperti menjadi imam, salat Jumat dan khutbah. Fahiya wadhaif taklifiyah la yaqumu biha ahlul barzakh. La yaqumu biha ahlul barzakh linqita'i at-taklif anhum wa ishtighalihim bima huwa a'zamu min dhalik. Dan ini tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang sudah ada di alam barzah, yang sudah meninggal, karena mereka telah terputus dari taklif dan mereka itu sibuk dengan urusan yang lebih agung dari itu. Wa man fahima min kalami Amiril Mu'minin annahu innama tawassala bil Abbas wa lam yatawassal bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'anna al-Abbas hayyun wa nabiyyu maitun wa qad mata fahmuhu wa ghalaba alaihi wahmu. Nah, di sini ada orang yang mungkin punya pemahaman yang salah. Ini Sayyidina Umar bertawassul dengan Abbas dan tidak bertawassul dengan Nabi karena Nabi sudah wafat. Nabi sudah meninggal. Akhirnya Sayyidina Umar bertawassul dengan Abbas, menunjukkan bahwasanya tawasul itu tidak diperbolehkan bagi yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Buktinya ini, Sayyidina Umar bertawasul dengan Sayyidina Abbas, tidak bertawasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Nah, ini disinggung oleh beliau. Wa man fahima min kalami Amirul Mu'minin, dan barang siapa yang memahami dari ucapan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab bahwa ia bertawasul dengan Abbas dan tidak bertawasul dengan Rasulullah SAW hanya karena Al-Abbas masih hidup dan Nabi SAW sudah wafat.
faqad mata fahmuhu wa ghalaba alaihi wahmu. Maka sungguh matilah pemahamannya, dikuasai oleh khayalannya. Ghalaba alaihi wahmu wa nada ala nafsihi bi jahalatin zahiratin aw asabiyatin li ra'yihi qahirah. Telah ditunjukkan kebodohannya yang nyata atas dirinya sendiri atau karena fanatik buta terhadap pendapat yang menguasainya. Fa inna Umar lam yatawassal bil Abbas radhiyallahu anhuma illa li qarabatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama tulmihu dzalika min qawlihi wa inna natawassalu ilaika bi abina faskina wa huwa bidzalika qad tawassala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ablaghil wujuh. Karena sungguhnya Sayyidina Umar itu tidak bertawassul dengan Abbas kecuali karena kedekatannya, hubungan darahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama tulmihu dzalika min qawlihi wa inna natawassalu ilaika bi nabiyyina faskina. Seperti yang terlihat dari ucapannya, dan kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Ya. Maka hadza bidzalika qad tawassala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau juga bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang lebih agung, dengan cara yang paling tegas dan paling jelas. Wa qad ba'uda 'anis sawabi kullal bu'di man rama al-muslimina bisyirki bisababi dzalika ma qawlihi bi jawazit tawassul bil hayy. Fa inna at-tawassul law kana syirkan ma jaza bil hayy wala bil mayyit. Wa qad ba'uda 'anis sawabi kullal bu'd. Sungguh sangat jauh dari kebenaran orang yang menuduh kaum muslimin melakukan kesyirikan, padahal ia sendiri mengakui bolehnya tawassul dengan orang-orang yang masih hidup. Nah, jadi ini menyinggung pemahaman mereka, yang mana mereka punya pemahaman bahwasanya tawassul dengan yang masih hidup itu boleh, tapi kalau sudah wafat tidak boleh. Ya, akhirnya mereka menuduh orang-orang yang bertawassul dengan yang sudah wafat itu syirik katanya. Nah, kalau dikatakan seperti itu, maka ba'uda 'anis shawab kullal bu'd. Pemahaman yang sangat jauh dari kebenaran. Kenapa? Fa inna tawassul law kana syirkan ma jaza bil hayy wala bil mayyit. Karena kalau tawassul itu dikatakan syirik, maka niscaya tawassul itu dengan orang yang masih hidup atau yang sudah wafat tidak akan boleh. Kenapa? Ala tara anna i'tiqadar rububiyyati wa istihqaqal ibadati li ghairillahi ta'ala min nabiyyin aw malakin aw waliyyin huwa syirkun wa kufrun la yajuzuhuna fi hayatihi dunya wal akhirah. Karena ala tara anna i'tiqadar rububiyyah wa istihqaqal ibadah, tidaklah engkau melihat bahwa meyakini adanya rububiyah ketuhanan dan bahwa selain Allah berhak disembah, baik itu nabi, malaikat atau wali, maka itu adalah syirik dan kekufuran yang tidak boleh dilakukan baik di dunia maupun di akhirat. Fahal sami'ta man yaqulu inna i'tiqadar rububiyyati li ghairillahi jaiz idza kana hayyan amma ba'da wafatihi fasyirk. Apakah kamu pernah mendengar ada yang mengatakan bahwasanya meyakini rububiyah ketuhanan selain Allah itu boleh jika orangnya masih hidup, tapi kalau sudah mati jadi syirik? Tentu tidak. Tidak itu terjadi. Kenapa? Qad arafta anna ittikhadzal mu'azzami wasilatan ila Allah Ta'ala la yakunu ibadatan lil wasilati illa idza i'taqada annahu rabbun kama kana dhalika sya'nu ubadil awthani ma'a awthanihim. Dan kamu telah mengetahui bahwa menjadikan seorang tokoh agung sebagai perantara kepada Allah tidaklah berarti menyembahnya, kecuali jika diyakini bahwa dia adalah Tuhan. Kama kana dzalika sya'nu ubadil awthan ma awthanihim, sebagaimana keadaan para penyembah berhala yang menyembah berhala dengan penuh keyakinan bahwasanya mereka adalah Tuhan.
فإذا لم يعتقد ذلك فيه وكان مأمورا منه عز وجل باتخاذه وسيلة كان ذلك الاتخاذ عبادة للآمر subhanahu wa ta'ala. Akan tapi jika dia tidak meyakini demikian dan Allah sendiri yang merintahkannya untuk menjadikannya sebagai perantara, maka perbuatan tersebut sebenarnya adalah bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang memerintahkannya, bukan syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dari pernyataan yang disebutkan di atas bisa ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, bukan karena Nabi sudah wafat lalu tidak bertawassul kepada beliau Sayyidina Umar. Jadi Umar radhiyallahu anhu tidak meninggalkan tawassul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sudah wafat. Tetapi karena dalam konteks ini, konteks istisqa, sholat minta hujan, itu dibutuhkan seorang yang hidup, yang masih hidup untuk memimpin sholat, berdoa langsung, atau tampil sebagai tokoh umat secara syar'i. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Sayyidina Abbas itu hanya menjadi wasilah atau perantara karena statusnya sebagai kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini ditunjukkan oleh ucapan Sayyidina Umar, wa inna natawassalu ilaika bi nabiyina fataskiyana wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina. Maka sebenarnya hakikatnya tetap tawassul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi melalui jalur hubungan nasab beliau yang masih hidup. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tawassul itu bukan kesyirikan atau bid'ah selama tidak meyakini perantara itu sebagai Tuhan atau pemberi manfaat secara independen. Maka beliau ini menegaskan bahwa menuduh tawassul sebagai syirik adalah kesalahan fatal. Karena kalau benar syirik, maka tidak boleh dilakukan baik dengan orang hidup maupun yang sudah wafat. Jadi itulah makna dari tawassulnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata beliau tadi di mana nih ibarah yang beliau katakan tadi di sini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, maka masalah ini, masalah tawassulnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas, la silata laha bitawassul alladhi nahnu bisadadil kalami anhu walladhi waqa'a fihi al-khilaf. Masalah tawassulnya Sayyiduna Umar dengan Abbas itu tidak ada kaitannya dengan permasalahan tawassul yang kita bicarakan dari awal. Ya. Dan tawassul yang ada khilaf tidak termasuk itu. Masalah tawassulnya Umar dengan Sayyidina Abbas ini hanya berkaitan dengan sholat istisqa saja. Ya, karena ini sholat istisqa dibutuhkan seorang yang mimpin sholat, yang berdoa, yang mimpin mereka berdoa. Nah, kan ini haknya Sayyidina Umar. Mana yang dikatakan oleh beliau tadi? Hakun li Umar katanya. Jadi hak untuk mimpin doa, menjadi imam sholat istisqa itu kan imam. Berarti hakku Sayyidina Umar, haknya Sayyidina Umar. Tapi beliau itu mengalah dan lebih memilih mengedepankan Sayyidina Abbas untuk memimpin doa, sholat ila akhirih. Itu karena hubungan darah dan dekatnya beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti yang disimpulkan tadi bahwasanya Sayyidina Umar tetap bertawassul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini arti dari makna tawassul Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abbas. Maka salah paham dan jauh pemahaman orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar tidak bertawassul dengan Nabi secara langsung karena Nabi sudah wafat. Kemudian dia, Sayyidina Umar, bertawassul dengan Abbas.
Berarti bisa disimpulkan, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya tidak boleh bertawasul dengan orang yang sudah wafat, ya, bolehnya dengan yang masih hidup. Karena bertawasul dengan yang sudah wafat itu syirik. Kalau yang masih hidup tidak syirik. Ini salah paham orang yang paham seperti ini. Karena iman kita, keyakinan kita itu tawassul itu bukan syirik, karena kita tidak paham bahwasanya, tidak meyakini bahwasanya yang dijadikan wasilah itu muathir, bisa memberi manfaat dengan sendirinya. Kalau tidak, maka kalau tawassul ini dikatakan orang yang dijadikan wasilah itu berpengaruh dengan sendirinya, maka niscaya itu tidak boleh. Baik itu yang dijadikan wasilah itu nabi, malaikat, orang wali, yang masih hidup, yang sudah wafat, ya tentunya tidak boleh. Karena keyakinan kita sebagai umat Islam adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan wahdahu la syarikalah itu tidak ada yang menyekutui Allah, baik fi sifatihi, fi af'alihi, fi dzatihi. Hadza wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.